Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 86 sampai ayat 88. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu ditekankan atau perlu dijelaskan adalah di sini ada harokat bendera yang sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa jika ada harokat bendera kita panjangkan di sini sebanyak 4 sampai 5 harokat. Ulaik dipanjangkan sebanyak 4 atau sepanjang 4 sampai 5 harokat. Kemudian di sini juga ada nun sukun bertemu ya. Ad-dunya. Nah, ini kita membacanya ad-dunya. Nun sukun ketemu ya ini kita bacanya ad-dunya, sama seperti yang sebelumnya kemarin ini. Ad-dunya ini juga sama kita baca ad-dunya. Kenapa tidak dimasukkan nun sukun ini kepada huruf ya sebagaimana yang sebelum-sebelumnya nun sukun ketemu ya maka nunnya dimasukkan kepada ya. Kenapa? Karena ini berada dalam pertengahan kata sehingga ini bukan seperti yang seperti biasanya. Nah, ini ada cara membaca yang khusus yaitu dibacanya dengan jelas. Jadi tidak dibaca dengan dengung. Walaupun ini nun sukun bertemu ya. Jadi nun sukun bertemu ya ini kalau dalam pertengahan kata maka dibaca jelas. Kalau di lain kata, misalkan in kemudian ada ya, maka itu menjadi dimasukkan nun sukunnya kepada huruf ya. Kalau untuk yang ini tidak dimasukkan tapi dibaca dengan jelas. Ad-dunya ya. Jadi jangan dimasukkan. Kalau dimasukkan ad-duya pakai dengung, enggak ada. Ini di pengecualian karena dalam pertengahan kata. Kemudian di sini yang perlu dijelaskan juga, di sini ada wawu ini juga ya. Mungkin penting untuk dijelaskan lagi bahwa untuk kata al-hayata ini al-hayatah kita membaca al-hayatah bukan membaca al-hayawatah. Kenapa? Karena di atasnya wawu ini bukan harokat. Kalau di Quran standar Indonesia yang seperti ini harokat. Quran standar Indonesia yang seperti ini adalah harokat berdiri. Jadi fathah berdiri. Dalam Quran Madinah ataupun Quran yang semisal Quran Madinah, kalau yang Quran ini namanya Quran dari cetakan Turki. Ya kita sebut Quran Madinah ya. Dalam Quran Madinah itu tidak ada harokat berdiri, yang ada adalah alif kecil. Nah, ada alif kecil. Sehingga di wawu ini tidak punya harokat. Yang punya harokat adalah huruf ha, huruf ya, sama huruf ta. Huruf wawu ini sebagai tempat dari alif kecil. Sehingga alif kecil ini dimaksudkan untuk memanjangkan huruf ya, bukan huruf wawu. Huruf wawu tidak ada harokat sehingga kita membacanya al-hayatah seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada tak yang bulat ya, tak yang bentuknya bulat seperti ini. Barusan kita membacanya bil akhirah, membacanya sebagai huruf ha. Kenapa dibaca sebagai huruf ha akhirah? Kenapa tidak dibaca akhirat misalkan? Karena kita berhenti di sini dan karena ini tak berbentuk bulat, bentuknya bulat. Kalau tak yang bentuknya itu yang seperti alif, ba, ta yang berbentuknya terbuka seperti itu,
maka kita seperti ini huruf ta yang seperti ini, misalkan yang untuk akhir ini maka kita membacanya akhirat seperti itu. Maka karena di sini tidak seperti itu maka kita membacanya sebagai huruf ha, akhirah gitu, karena berhenti. Kalau dilanjutkan baru kembali seperti atau menjadi huruf ta sebagaimana semula. Contohnya bil akhirati fala yukhaffaf, jadi ti lagi menjadi ti lagi. Ini juga sama yang al-hayata ini kita baca al-hayata karena gabung dengan ad-dunya. Al-hayatat dunya. Nah, misalkan kita nggak kuat nafas berhenti di al-hayata, maka al-hayata menjadi huruf ha. Al-hayah seperti itu menjadi huruf ha. Baik, di sini ada tanda berhenti short lam kemudian alif yang bentuknya ya seperti ini. Short lam ini artinya ya sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, tapi tidak apa-apa dijelaskan kembali agar kita lebih melekat. Kita boleh berhenti. Contohnya ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Berhenti di sini, kemudian kita melanjutkan fala yukhaffafu anhum dan seterusnya. Jadi berhenti. Kemudian yang lebih diutamakan karena adanya tanda ini, kita lebih diutamakan untuk melanjutkan. Nah, kalau barusan boleh berhenti, tapi yang lebih diutamakan adalah melanjutkan. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffaf. Nah, seperti itu. Dilanjutkan. Baik, kita ulangi dari fala yukhaffaf. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Di sini ada nun sukun bertemu ha, kita baca dengan jelas. Jelas artinya tidak ada dengung sama sekali dan tidak boleh dijeda nafas. Gak boleh dengung, ya gak boleh dibaca anhum. Kalau dijeda nafas dipanjangkan. Jeda nafas, ada jeda. Contohnya anhum. Walaupun tidak ada nafas, tapi kalau dijeda itu termasuk tidak dibaca dengan lancar. Jadi langsung saja anhumul adzab. Nah, huruf ba kita pantulkan karena kita berhenti di sini. Nah, kalau kita gabungkan ke huruf berikutnya atau potongan kata berikutnya, maka huruf ba ini tidak dipantulkan. Kalau barusan kita berhenti dibaca pantulan, sekarang kita lanjutkan. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Ada mim sukun bertemu ya, kita baca dengan jelas. Kemudian nun sukun ketemu shad kita baca dengan samar. Hum yu. Jadi dibaca dengan jelas. Yunsarun. Baik, kita lanjutkan. Walaqad atayna Musal kitab. Di sini ada dal sukun kita pantulkan. Walaqad. Jadi pantulan itu maksudnya bagaimana? Ya jangan sampai kita membacanya walaqad a itu enggak ada pantulan sama sekali. Jadi harus ada pantulan qad a. Jadi walaqad seperti itu. Walaqad atayna Musal kitab. Karena kita berhenti, maka huruf ba-nya ini kita pantulkan sebagaimana yang tadi al-adzab karena berhenti. Kalau dilanjutkan maka tidak ada pantulan. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dih. Di sini ada nun sukun bertemu ba, maka kita membaca nun sukunnya ini sebagai huruf mim. Nah, ini ditandai dengan mim kecil ya. Jadi kita membacanya bukan min lagi, tapi kita membacanya mim.
sekali lagi, kita tidak membaca min, tapi membaca mim. Nah, setelah membaca mim, setelah itu baru ba. Mimba, mimba, seperti itu. Mimba dih. Nah, karena kita berhenti, maka mimba dihnya di sini tidak ada panjang sama sekali. Walaupun di sini ada huruf ya kecil. Huruf ya kecil ini sama seperti yang tadi huruf alif kecil ini. Kitab yang huruf alif kecil. Nah, ini ataina ini huruf ya kecil namanya. Huruf ya kecil ini akan berfungsi kalau kita melanjutkan pada kata berikutnya. Kalau tidak, maka huruf ya-nya tidak berfungsi sehingga kita membacanya tidak panjang sama sekali. Min ba'di, misal gak kuat nafas. Kalau kita melanjutkan wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Nah, di sini ada tanda yang seperti tadi, ya, short lam kemudian alif sama seperti yang tadi ini. Apa maksudnya ini? Masih ingat? Adalah kita boleh berhenti seperti yang barusan, kita birrusul, kemudian kita melanjutkan wa ataina dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang lebih baik, nah, maksudnya lebih baik apa? Maksudnya adalah dilanjutkan. Contoh, wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa ataina Isa ibn Maryam. Nah, jadi dilanjutkan. Di sini ada ba sukun. Nah, sama seperti dal sukun tadi. Ba sukun sama dal sukun, maka kita harus membacanya dengan pantulan. Isab, sab. Nah, sab. Nah, jadi jangan sekedar dibaca isabna, sabna, kurang pantulan. Harus ada pantulan. Isab, isabna. Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Perhatikan di sini ada tanda tasydid. Nah, tanda tasydid ini menandakan kita harus menekan huruf yang di atasnya ada tanda tasydid. Al-bayyi, bayyi, bayyi. Jadi ditekan sehingga ada perbedaan antara yang ditekan dengan yang tidak ditekan. Jadi kalau ditekan al-bayyi, bayyi seperti itu. Kalau tidak ditekan al-bayyi, al-bayyi. Al-bayyinati wa ayat. Nah, itu kan tidak ada tekanan. Maka di sini harus ada tekanan. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Di sini ada dal sukun lagi ya. Ada dal sukun, ada ba sukun, di sini juga dal sukun, maka kita memantulkannya. Wa ayyadna, yad dipantulkan. Biruhil kudus. Nah, di sini kita bacanya kudus gitu. Jadi Al-Qur'an itu jelas, Al-Qur'an itu tegas. Nah, tegas itu artinya apa? Perhatikan di sini. Kata Al-Qudus, kita tidak boleh membacanya dengan panjang Al-Qudus. Enggak boleh ini. Enggak boleh dibaca panjang Al-Qudus. Loh, kok seruat itu baca Qur'an? Bukan ruwet, ini adalah ibadah. Yang namanya ibadah, kita harus mengikuti apa yang Allah tentukan. Ini ibadah yang kalau kita sepelekan, maka kita akan melenceng dari apa yang Allah gariskan atau Allah tentukan. Jadi kalau Allah memerintahkan ini pendek karena memang tidak ada, karena hukumnya memang seperti itu, kita mengikuti saja. Jangan kita mengikuti keinginan biar meliuk-liuk, dicengkok dan seterusnya. Tidak ya, kita cengkok itu harus mengikuti tajwid. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya maka Quran nanti akan kacau, akan kehilangan ilmu tajwidnya. Jadi kalau Al-Qudus berarti di sini harus ada wawunya. Karena sini nggak ada wawu, maka kita dijelaskan, ditegaskan Al-Qudus berarti tidak ada wawu. Kemudian di sini ada tanda qaf lam sama alif berbentuk iya ini. Qaf lam ini kebalikan dari tanda yang seperti tadi short lam. Jadi kebalikannya, kalau short lam ini kita boleh berhenti tapi dianjurkan disambung.
Jadi kalau berhenti birrusul kemudian wa ataina itu berhenti. Yang lebih baik adalah dilanjutkan birrusuli wa ataina itu kalau ada tanda short lam. Kalau tanda qaf lam seperti ini maka kita lebih baik berhenti tapi boleh lanjut. Nah, contoh kita berhenti biruhil kudus. Nah, maka ini yang lebih baik. Lalu kita melanjutkan dari afakullama. Itu yang lebih baik seperti itu. Tapi boleh kita melanjutkan, boleh gitu. Enggak ada larangan. Biruhil kudusi afakullama. Nah, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa. Di sini ada harokat bendera. Harokat bendera ini kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Ja'akum ada mim sukun bertemu ra kita baca dengan jelas. Kum rasulum. Nah, ja'akum rasulum bima ada tanwin ya, ada tanwin bertemu dengan ba, maka tanwin ini kita baca seperti yang tadi. Nah, yang tadi itu mim ba'dih ada nun sukun bertemu ba sama dengan tanwin bertemu ba. Maksudnya sama itu bagaimana? Sama itu artinya dibaca lum bukan lun. Nah, jadi kalau kita berhenti misalkan di sini ya, misalkan berhenti di rasulun, maka kita membacanya ja'akum rasul. Kalau kita berhenti misal gak kuat nafas. Kalau dilanjutkan ja'akum rasulun bima lum bima. Jadi ada di sini kita baca lum kemudian setelah itu bi. Lumbi ada unsur dengungannya. Ada unsur dengungannya untuk yang tanwin bertemu dengan ba ini. Lumbima. Jadi rasulum bima jangan sampai kita membacanya rasulun bima, jangan sampai jelas lun bima. Ya, jadi jangan sampai dibaca jelas. Kita lanjutkan. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Di sini yang perlu dijelaskan ada harokat bendera. Di sini juga harokat bendera. Apa bedanya harokat bendera yang ini dengan yang ini? Nah, beberapa pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang yang ini. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti video sebelumnya sudah bisa menjawab ini. Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang ini nggak boleh dipisah. Ja'akum nggak boleh dipisah menjadi ja. Misalkan afakullama ja berhenti di ja nggak boleh. Ja menjadi 2 harokat nggak boleh. Kalau ini boleh. Contoh bima la tahwa. Nah, menjadi 2 harokat. Walaupun di sini ada harokat bendera. Karena tidak dilanjutkan ke hamzah, maka ya panjang dari wa di sini tidak menjadi 4 sampai 5 harokat. Bima la tahwa enggak kuat nafas berhenti di wa, maka menjadi 2 harokat. Kalau dilanjutkan bertemu huruf hamzah maka menjadi 4 sampai 5 harokat. Bima la tahwa anfusukum. Berarti bertemu fa kita baca dengan samar antara jelas dan dengung. Jadi samar itu adalah antara jelas dan dengung, tidak jelas dan tidak dengung 100%. Jadi samar anfu, tidak dibaca anfu itu jelas, tidak juga dibaca amfu itu samar. Nah, itu dengung. Jadi harus dibaca samar. Amfu seperti itu. Kemudian di sini keharusan kita berhenti anfusukum. Nah, karena kita berhenti. Kalau kita melanjutkan ya bisa langsung kepada sin.
Anfusukum mustakbartum. Nah, di sini ada mim sukun bertemu apa? Di sini bertemu fa, maka kita baca dengan jelas. Kalau kita mau melanjutkan dari sini, memulai dari sini, nah, maka kita membacanya i di sini. Huruf hamzahnya ini huruf hamzah. Nah, kalau ada yang mengatakan huruf alif lah gitu, alif ba ta sa, huruf alif. Tapi kalau di dalam ilmu tajwid ini namanya huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini ya huruf hamzah yang tidak ada kepalanya. Kalau ini kan ada kepalanya ini. Seperti kepalanya ain gitu ya. Kalau di sini kan nggak ada ini. Ini cuman kepalanya shot ini. Nah, ini huruf hamzah yang seperti ini. Kalau kita paham bahasa Arab, nah kita akan bisa membaca istakbartum. Kenapa dibaca istakbartum ya? Karena kita sudah paham bahasa Arab. Nah, bagi teman-teman yang belum paham bahasa Arab, silakan bisa mempelajari bahasa Arab sehingga tahu cara membacanya. Loh, kenapa ini tidak ditulis saja harokat kasrohnya sehingga kita bisa baca? Nah, karena ini lebih diprioritaskan memang untuk disambung. Anfusukum mustakbartum, memang lebih diprioritas, lebih diutamakan untuk disambung di sini. Dan apalagi di sini tidak ada tanda kita dianjurkan untuk berhenti. Jadi ini lebih diutamakan untuk disambung. Hanya saja misalkan kita mau melanjutkan dari istakbartum, anfusukum sebagai pembelajaran saja gitu. Sebagai pembelajaran saja, kalau melanjutkan dari sini maka dibaca i seperti itu. Istakbartum. Nah, baik. Untuk lebih mudahnya kita dimulai dari awal sajalah. Jangan dari awal saja biar teman-teman untuk yang berkenan untuk punya waktu yang luas silahkan mempelajari bahasa Arab, nahwu shorof, karena ini terkait dengan ilmu itu sehingga teman-teman bisa mengetahui alasan kenapa dibaca i, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dari yang sebelumnya saja. Bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqo. Nah, karena kita berhenti di sini, tanwin atau fathatain ini kita baca menjadi fathah 1. Fariqo yang panjangnya adalah 2 harokat. Jadi fathah yang 2 di sini kita baca fathah 1, fariqo dan 2 harokat panjangnya. Kenapa? Karena kita berhenti. Fafariqo seperti itu. Misalkan kita menggabungkan kepada kaf, ya huruf berikutnya di sini, maka panjang yang 2 harokat menjadi hilang. Contoh, bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum. Nah, seperti itu. Kalau disambung maka panjang yang 2 harokat barusan sudah hilang. Berganti dengan apa? Berganti fathatain atau tanwin ini bertemu huruf kaf menjadi hukum baru. Apa itu? Disamarkan. Kongka. Jadi sebenarnya baca Quran itu mudah. Jadi kalau berhenti ada hukumnya, kalau disambung ada hukum baru. Nah, ada hukum barunya gitu. Baik. Kadzabtum ada ba sukun, kita pantulkan. Zab seperti itu. Jadi tidak sekedar zabtu, enggak ada pantulan itu. Jadi harus ada pantulan. Kadzabtum wa fariqan taqtulun. Mim sukun bertemu waw, kita jelaskan. Tum wa. Kemudian di sini ada tanwin bertemu ta, kita bacanya dengan samar. Konta. Kemudian ada qaf sukun, kedudukannya sama dengan ba sukun, sama-sama dipantulkan. Taqtu. Di sini juga zabtu. Taqtu. Jadi jangan sekedar taktu. Nah, itu kan enggak ada pantulan sama sekali itu. Baik, kita lanjutkan. Wa qalu qulubuna gulf. Nah, kita berhenti di sini. Kalau kita berhenti, nah di sini ada lam sukun, kemudian ada fa harokat dhammah yang kita juga baca sukun karena kita berhenti. Maka
Gul di sini gul, kemudian huruf terakhirnya adalah fa, maka huruf terakhir yang keluar dari lisan kita itu adalah fa. Jangan sampai lam saja. Misalkan kulubuna gul, kan padahal di sini ada fa. Jadi huruf fa di sini walaupun tidak berharokat, tidak dibaca harokatnya ya, karena kita berhenti, tetap memiliki hak untuk dibaca. Sekali lagi, tetap memiliki hak untuk dibaca. Gulf. Jadi ada huruf fa yang tidak ada harokatnya. Jadi dibaca fa-nya saja tanpa harokat. Gulf gitu. Gulf. Tapi jangan terlalu terlalu di gulaf gitu, gak ada itu. Jangan membentuk suatu vokal baru. Gulaf ada f gitu, jangan sampai. Gulf langsung saja gul kemudian f, tapi tidak vokalnya. Gulf seperti itu. Karena kita berhenti. Kalau kita nggak mau ruwet dengan yang seperti itu ya dilanjutkan saja. Nah, sekarang dilanjutkan. Di sini ada fa, dhammahnya 1, ada mim. Nah, di sini bertemu dengan ba, berarti dibacanya gulfum. Jadi ini gulfum bertemu ba, maka dibacanya gulfum seperti itu. Wa qalu qulubuna gulfum bal la'anahumullah. Maka yang asal katanya gulfun di sini dibacanya gulfum, diperkuat dengan adanya mim kecil. Seperti itu. Oh ya, di sini ada jim kecil. Jim kecil ini menandakan kita boleh berhenti, kita juga boleh melanjutkan. Boleh berhenti. Wa qalu qulubuna gulf. Kemudian kita lanjutkan bal la'anahumullah. Seperti itu. Bacaan yang kedua, wa qalu qulubuna gulfum bal la'anahumullah. Di sini ada lam sukun. Yang lam sukun ini sukunnya tidak tertulis di sini, menandakan bahwa lam yang pertama masuk kepada lam yang kedua. Diperkuat dengan tasdid sehingga kita membacanya langsung dimasukkan. Balla, jangan dipisah. Balla itu kan dipisah itu. Jadi ini langsung aja dimasukkan. Balla seperti itu. Baik. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Ada mim sukun bertemu fa, kita baca dengan jelas. Kemudian tanwin bertemu mim, kita masukkan tanwin atau fathatain ini kepada huruf mim sehingga dibacanya lam mi disertai dengungan. Lam mi. Jangan sampai tidak ada dengung. Kalau tidak ada dengung hanya menjadi faqalilam ma. Bukan lammi ya, mohon maaf, bukan lammi, lamma. Jadi jangan sekedar faqali lamma itu kan nggak ada dengung, itu harus ada dengung. Faqali lamma, dengung 2 ketukan, jeda 2 ketukannya, berhenti sebentar lah gitu, jangan tergesa-gesa baca Quran itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa baca Quran dengan tartil, dengan pelan, dengan intinya kita damai dalam membaca Al-Quran, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan terimbas juga kedamaian ataupun ketenangan membaca Al-Quran. Jadi tapi kalau membaca Al-Qur'annya kita tergesa-gesa, bahkan ada unsur main-mainnya, makanya naudzubillah gitu ya. Jadi ya seperti anak-anak lah gitu. Maka kita yang sudah dewasa ini harus lebih membaca Al-Qur'an dengan hati-hati, sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kita amalkan, kita baca sesuai dengan hukum tajwid. Dari situlah insya Allah mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diulangi lagi, faqalilam ma yu'minun. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran pada pagi hari ini, surah Al-Baqarah ayat 86 sampai ayat 88. Sebelum kita tutup
pemirsa Ngaji Quran Channel yang di rumah ataupun dimanapun berada yang menyimak video ini, mari kita baca bersama-sama. Mari ikuti bacaan berikut sebagai praktek dari apa yang sudah kita baca pelan-pelan barusan. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran mengaji Al-Quran kita pada pagi hari ini. Semoga ini semakin menambah keberkahan dalam kehidupan kita, karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi saya sebagai orang yang mengajarkan dan pemirsa ngaji Quran yang diajarkan, dua-duanya kata Rasul adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik umat. Maka kita tidaklah lebih baik daripada yang lain. Saya tidak lebih baik daripada pemirsa ngaji Quran, karena saya juga sendiri di sini adalah mengamalkan apa yang saya dapatkan dari guru ataupun dari kitab yang dipelajari. Jika ada pertanyaan maupun tanggapan, kritikan, masukan dan seterusnya, silahkan dikomentari di kolom komentar sehingga kita bisa berinteraksi, bertukar pikiran, saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Demikian, terima kasih. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya kepada orang yang membutuhkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.